ada 25 orang Eropa yang ditugaskan untuk mempelajari Islam atau kalau perlu berpura-pura masuk Islam. Salah satu yang ditugaskan di Indonesia ini namanya Snukur Gronje. Nah, 24 lainnya ini disebar kemana-mana, termasuk ke India, ke Pakistan, dan juga ke Senegal, dan ke beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Buku ini menulis begini, bahwa 25 orang yang diutus untuk berpura-pura menjadi Islam ini diberi beban untuk mencari tahu apa sih kelemahan Islam itu dan apa kelebihan Islam. Setelah mereka mempelajari Islam, termasuk Snukur Gronje ini ditugaskan untuk melakukan riset tentang Islam itu di Mekah. Nah, nanti Snukur Gronje ini punya satu bahasan yang menarik, temuan yang menarik, bahwa orang Islam di Indonesia itu sangat takluk dan sangat merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang Arab. Yang menjadi dua objek penelitian Snukur Gronje di Mekah itu adalah satu, seorang santri yang kemudian menjadi ustadz bernama Zainal Abidin dari Sumbawa, dan yang kedua adalah Wijaya Kromo Diningrat dari Jawa. Hasil kesimpulan besarnya adalah bahwa kelemahan orang Islam di Indonesia itu ketika berhadapan dengan orang Arab. Kalau ketemu dengan orang Arab, maka sepintar dan sepandai apapun orang Islam di Indonesia akan menyembah-nyembah kepada orang Arab. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi. Saya lahir di Madura, saya besar di Madura, saya nyantri di Madura, saya SMA di Madura, saya kuliah Fakultas Sastra di Jakarta, kemudian saya melanjutkan belajar tentang sejarah dan filsafat Islam di Zaytuna Institute di California di Amerika. Selain saya sebagai Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, saya sehari-hari bekerja sebagai tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme di Mabes Polri di Jakarta. Ada yang putra Madura ini? Ada yang keturunan Madura? Banyak pasti. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang ada dalam majelis ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk pembekalan kepada adik-adik sekalian, bahwa mungkin nanti kalian bisa membaca, mungkin belum membaca buku yang saya baca ini kurang lebih sekitar 18 tahun yang lalu di Amerika. Jadi banyak orang itu bilang begini, kamu itu gimana nggak liberal, kamu itu sekolah Islamnya di Amerika. Tuduhan liberal itu selalu melayang kepada saya karena saya lulusan Amerika. Padahal justru di Amerika lah saya menemukan banyak literatur keislaman yang tidak pernah saya temukan di Indonesia. Buku-buku tentang konsep bela negara yang ditulis oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari yang dulu tidak pernah saya temukan di sini, nama bukunya Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi, itu tidak pernah saya temukan di sini. Justru saya menemukan itu di tempat saya belajar di Amerika. Buku ini yang kemudian menjadi konsep dasar pemikiran seorang filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas yang mengeluarkan teori tentang Verfassungspatriotismus, konsep bela negara secara universal. Nah, ini ngambil dari pemikir Islam, namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Nah, itu saya temukan di Amerika, dan sekolah yang saya masuki di Amerika itu didirikan oleh seorang mu'allaf Islam beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbasis tasawuf, muridnya Ibnu Bayyah dari Mauritania, namanya Syekh Hamzah Yusuf. Dia sangat moderat, bisa ditonton di YouTube Syekh Hamzah Yusuf. Adik-adikku, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, ada sebuah buku yang saya baca, ditulis oleh seorang Libanon bernama Philip Khurrihiti. Judul bukunya History of the Arab, Sejarah Bangsa Arab.
pada sekitar setelah masa Renaissance, setelah masa abad pertengahan itu, ada 25 orang Eropa yang ditugaskan untuk mempelajari Islam atau kalau perlu berpura-pura masuk Islam. Salah satu yang ditugaskan di Indonesia itu namanya Snupurgronya. Nah, 24 lainnya ini disebar kemana-mana, termasuk ke India, ke Pakistan, dan juga ke Senegal, dan ke beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Buku ini menulis begini, bahwa 25 orang yang diutus untuk berpura-pura menjadi Islam ini diberi beban untuk mencari tahu apa sih kelemahan Islam itu dan apa kelebihan Islam. Setelah mereka mempelajari Islam, termasuk Snupurgronya ini ditugaskan untuk melakukan riset tentang Islam itu di Mekah. Nah, nanti Snupurgronya ini punya satu bahasan yang menarik, temuan yang menarik, bahwa orang Islam di Indonesia itu sangat takluk dan sangat merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang Arab. Yang menjadi dua objek penelitian Snupurgronya di Mekah itu adalah satu, seorang santri yang kemudian menjadi ustadz bernama Zainal Abidin dari Sumbawa, dan yang kedua adalah Wijaya Kromo Diningrat dari Jawa. Hasil kesimpulan besarnya adalah bahwa kelemahan orang Islam di Indonesia itu ketika berhadapan dengan orang Arab. Kalau ketemu dengan orang Arab, maka sepintar dan sepandai apapun orang Islam di Indonesia akan menyembah-nyembah kepada orang Arab. Ini temuannya Snupurgronya, dan hasil penelitian ini dipresentasikan di depan Ratu Juliana di Leiden di Belanda. Hingga akhirnya VOC berkeputusan, kalau begitu untuk memadamkan pemberontakan terhadap kompeni Belanda di Indonesia, harus didatangkan orang-orang Arab dari Hadramut dan juga dari Gujarat. Didatangkanlah berkapal-kapal orang Arab dari Hadramut dan dari Gujarat, termasuk dari Goa di India, dan dilemburkan kepada masyarakat di Indonesia, hingga akhirnya yang ditunjuk menjadi mufti Batavia pertama kali itu adalah yang disebut dengan Sayyid Usman bin Yahya. Nah, ini nanti yang punya tugas memadamkan pemberontakan para ulama di Banten terhadap kompeni Belanda dan seterusnya. Ini salah satu contoh yang ditulis di dalam berbagai literatur tentang Snupurgronya. Kesimpulan besar dari 25 orang yang ditugaskan oleh Eropa ini adalah kelemahan orang Islam itu adalah politik. Kalau orang Islam ini diberikan politik, diberikan mimpi-mimpi politik dan dilibatkan dalam kepentingan-kepentingan politik, maka orang Islam akan saling tikam sesama orang Islam. Orang Islam akan saling berperang sesama orang Islam. Maka kemudian hasil temuan ini menjadi rujukan dari berbagai negara-negara penjajah seperti Belgia, termasuk juga Prancis yang waktu itu menjajah Aljazair, Maroko, Tunisia dan seterusnya, termasuk Niger, Burkina Faso dan sebagainya itu. Kemudian cara ini diterapkan. Orang Islam di negara-negara di mana negara-negara Eropa ini menjajah dipecah belah dengan kepentingan politik. Makanya di Indonesia itu dulu ada Jong Celebes, ada Jong Ambon, itu sebenarnya embrionya dibuat oleh orang-orang Belanda, tapi kemudian kesadaran-kesadaran kognitif membuat pemuda-pemuda Indonesia itu menggunakan kotak-kotak ini untuk melawan Belanda secara bersama-sama. Nah, dalam Islam, sejarah tentang perpecahan gara-gara politik ini banyak terjadi. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian nanti akan mempelajari ini, sejarah-sejarah Islam ini, tapi setidaknya saya akan memberitahu sedikit bahwa pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan juga dilakukan oleh orang Islam. Gara-gara politik. Pembunuhan terhadap Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi juga gara-gara politik. Perpecahan dan permusuhan antara Sunni dan Syiah yang berlangsung hingga hari ini selama 1400 tahun juga gara-gara politik. Perang sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Qurra, perang Zab, perang Nahrawan, ini adalah perang-perang yang membunuh ratusan ribu sesama orang Islam, yang dibantai oleh sesama orang Islam gara-gara politik. Nah, temuan sejarah ini yang kemudian menjadi kesimpulan besar dari orang Eropa bahwa kelemahan orang Islam itu adalah politik. Nah,
Di dalam buku History of the Arab juga dikatakan kelebihan orang Islam itu apa? Ilmu pengetahuan. Jauhkan orang Islam dari ilmu pengetahuan, karena kalau orang Islam ini menekuni ilmu pengetahuan, dia akan menguasai dunia. Nah, ini temuannya. Kalian pernah tahu nggak bahwa yang menciptakan angka 0 dalam matematika itu orang Islam? Tahu? Siapa? Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini adalah pencipta angka 0 dalam matematika. Coba bayangkan, sudah ribuan tahun ditemukan angka 0 ini oleh Al-Khawarizmi di Andalusia dan dipakai oleh seluruh umat manusia hingga hari ini. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, siapapun pasti menggunakan angka 0 ini. Dan kemudian, apakah kalian tahu bahwa bapak kimia modern ini seorang Muslim? Ada yang tahu? Bapak kimia modern hari ini yang kemudian menjadi tulang punggung arus utama pemikiran tentang ilmu-ilmu kemis, tentang kimia itu adalah seorang Muslim bernama Jabir Ibnu Hayyan yang menemukan teori oksidasi dan fermentasi. Ilmu tentang anatomi tubuh manusia, yang menemukan bagaimana struktur manusia ketika menelan makanan, dia melewati klep makanan yang ada di sini, kemudian masuk ke pencernaan, digiling oleh usus dan seterusnya, lalu kemudian keluar menjadi feses. Itu ditemukan oleh seorang Muslim bernama Ibnu Sina. Teori-teori tentang jarak bulan dan matahari ditemukan juga oleh Ibnu Sina tanpa memakai alat satupun, karena dia betul-betul mengutip dari Al-Quran. Nah, ketika ilmu pengetahuan Islam ini sedang mengalami masa jaya-jayanya di Baghdad pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, Eropa mengalami yang disebut dengan Dark Era, era ke-8. Akhirnya, sayangnya, ketika Arab dan dunia Islam lebih sibuk berpolitik, ilmu pengetahuan ini akhirnya digeser ke Eropa dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa Latin, sementara orang Islam sibuk berpolitik. Hingga akhirnya bandul ilmu pengetahuan ini bergeser ke Eropa. Sehingga yang kita tahu, penemu lensa kamera ini orang Jerman. Padahal pertama kali ditulis dalam kitab anonim bernama Al-Hayat. Konsepsi dasar kamera itu ditemukan oleh orang Islam ya. Lalu kemudian karena orang Islam sibuk berpolitik, berperang gara-gara politik, semua ilmu pengetahuan ini kemudian dibawa ke Eropa, dan kita tahunya seolah-olah peradaban ilmu pengetahuan itu bersumber dari Eropa. Kita tidak pernah tahu bahwa buku-buku yang menjadi pemicu ilmu pengetahuan di Eropa yang ditulis oleh Thomas Aquinas dalam Summa Theologica sebenarnya banyak mengutip dari Tahafut al-Falasifah dan Tahafut at-Tahafutnya Ibnu Rushd. Kita tidak pernah tahu itu. Seperti yang saya bilang tadi, Abu Bakar Ahmad At-Tinawari menulis konsepsi bernegara dan moral manusia dalam bernegara yang ditulis dalam Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi, itu dikutip oleh Jürgen Habermas menjadi teori Verfassung Patriotismus. Dan bahkan ada salah seorang pemikir Islam abad ke-14 bernama Ibnu Khaldun menulis kitab namanya Al-Muqaddimah dan Al-Libar. Ini menjadi konsepsi dasar dari Adam Smith dalam merumuskan teori kapitalisme. Teori demokrasi modern yang dibuat oleh John Locke dan John Maynard ini diambil dari teori Al-Asobiyahnya Ibnu Khaldun. Jadi kalau ada orang mengharapkan demokrasi hari ini, ya belajarnya kurang jauh, bukunya kurang tebal, kopinya kurang kental, nongkrongnya juga kurang jauh, gaulnya terlalu dekat. Jadi konsepsi dasar demokrasi modern itu diambil dari pemikirannya Ibnu Khaldun yang merujuk kepada konsepsinya Nabi ketika membangun negara peradaban yang bernama Madinah. Nanti akan saya jelaskan soal ini. Kemudian temuan-temuan ini pada akhirnya membuat Islam menjadi mundur peradaban. Karena apa? Karena kita sibuk berpolitik. Ini yang kemudian menjadi temuan-temuan sampai hari ini kita dicekoki dengan berbagai politik-politik, sehingga akhirnya melahirkan apa? Kita saling mengkafirkan sesama orang Islam, padahal agamanya sama-sama Islam, tapi karena beda pilihan politik kita kemudian jadi saling mengkafirkan. Ajaran-ajaran yang kemudian meleset
menjadi tafsir-tafsir yang berbasis kekerasan, radikalisme seperti yang dikatakan Pak Rektor tadi, Pak Kiai Sarif tadi, itu berangkat dari ketika Islam lebih memikirkan gerakan-gerakan politik harokat siasat daripada bergerak dalam tataran ilmu pengetahuan. Adik-adik sekalian, anak-anakku, kalian adalah orang-orang yang hari ini berada di sebuah lembaga keilmuan Islam. Kalian harus betul-betul fokus lebih dahulu untuk menjadi pemikir-pemikir Islam, terutama yang perempuan. Perempuan ini ya, ada salah satu ahli fikih perempuan bernama Profesor Dr. Azizatul Hibri. Ini satu-satunya ahli fikih perempuan yang hari ini menjadi rujukan berbagai negara di seluruh dunia. Dia mengatakan apa? Perempuan hari ini betul-betul menjadi korban fikih. Saya harap dari perempuan-perempuan yang ada di sini, anak-anakku yang perempuan menjadi ahli fikih perempuan. Karena apa? Kalian selama ini menjadi korban kaum laki-laki. Mengapa saya katakan demikian? Karena produk fikih yang hari ini diterapkan kepada kalian ini diputuskan oleh laki-laki, dirembukkan oleh laki-laki, dan dibuat juga oleh laki-laki di bawah pemerintahan laki-laki, sehingga kalian hanya menerima gelondongan gitu aja. Tidak ada yang mewakili dari kalangan kalian. Karena apa? Tidak ada ahli fikih dari kalangan perempuan. Itulah mengapa kemudian Islam ini betul-betul menjadi sebuah agama yang strong patriarkal. Padahal Islam itu sangat menghargai perempuan, sangat menghormati perempuan, dan memberikan ruang yang sama kepada kalangan perempuan. Kenapa? Kenapa istri Nabi Siti Khadijah misalnya tetap berdagang, memberikan ruang pekerjaan-pekerjaan seperti itu kepada hak yang sama antara laki-laki dan perempuan? Dan mengapa juga ketika Nabi berkhutbah dalam haji wada itu tentang hakun nisa, hak-hak perempuan? Kalau kita perlihatkan pidatonya Kanjeng Nabi itu dalam haji wada itu sebelum wafat, Nabi lebih menekankan kepada hakun nisa, hak-hak perempuan. Karena apa? Menjadi laki-laki dan perempuan itu bukan kehendak manusia, semua kehendak Allah. Maka adalah sesuatu yang salah karena kalian perempuan lalu kalian dianggap sebagai warga kelas 2. Tidak boleh. Kalian punya hak yang sama. Kalau kalian ini ditutup auratnya, ya itulah memang batas-batas moral. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu ada pada berbagai petak-petak tubuh yang harus ditutupi aurat. Hanya itu perbedaannya. Selebihnya sama. Jangan percaya kalau kemudian nanti kalau kamu punya suami kamu mau poligami, terus dikatakan bahwa kalian akan masuk neraka kalau tidak setuju suaminya poligami. Bohong itu. Jangan percaya. Bukan karena saya ada istri saya ngomong begitu, enggak. Setiap saya memberikan materi banyak perempuan yang selalu saya katakan, perempuan punya hak untuk menolak. Kalau kemudian poligami syaratnya itu adil tentang harta, kalau soal uang gampang dibelahnya. 100 bagi 2, 50 gampang. Tapi kalau soal perasaan gimana? Jangan seolah-olah Islam ini hanya didesain untuk kalangan laki-laki saja. Perempuan juga punya hak yang sama. Nah ini kenapa saya ingin kalian nanti yang ada di IAIN ini menjadi ahli fikih perempuan yang mau mendobrak terhadap kepentingan-kepentingan yang sama dalam dunia fikih. Karena kalian bukan warga kelas 2. Hari ini Saudi sudah menyadari kesalahan-kesalahan terdahulu. Saudi sudah memberikan hak yang sama. Perempuan keluar rumah juga tidak perlu pakai mahram, tidak perlu didampingi mahram, cukup izin saja. Keluar negeri juga tidak perlu didampingi mahram. Karena Saudi meyakini bahwa ajaran-ajaran yang diyakini dulu itu justru makin menghambat terhadap akselerasi kebangkitan perempuan. Nah ini kalian harus menjadi orang-orang Indonesia yang punya hak dan ruang yang sama dalam beraktivitas, meskipun kalian dibatasi oleh etika dan norma-norma antara gender perempuan dan laki-laki. Nah itu tetap harus menyadari.
muncul berbagai gerakan-gerakan pan-islamisme di Arab, muncul gerakan-gerakan seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, yang seolah-olah semua orang Islam yang berada di negara manapun harus jadi pemberontak. Ini yang kemudian menjadi kemunduran umat Islam dari sisi ilmu pengetahuan, sehingga umat Islam akhirnya lalai untuk mengawal peradaban manusia.